Pemirsa, setelah viral bidan desa seberangi sungai demi menolong pasien, kini seorang penghulu lagi-lagi juga harus bertaruh nyawa melawan arus sungai demi menikahkan sepasang pengantin di wilayah terpencil di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Seorang penghulu dari KUA Kecamatan Dua Kota Pasaman, Sumatera Barat bertaruh nyawa demi menjalankan tugas. Setelah menuruni tebing, penghulu bernama Ahad ini harus melawan derasnya arus sungai Batang Pasaman demi menikahkan sepasang pengantin di Jorong Batang Kundur, sebuah wilayah terpencil dan terisolir. Tak hanya melawan arus deras sungai, Ahad juga harus memastikan dokumen calon pengantin tidak basah dan rusak dengan cara dibungkus plastik. Melewati sungai Batang Pasaman menjadi satu-satunya akses jalan menuju rumah sang mempelai yang tengah menantinya. Ya, perjuangan bidan desa ke kampung halaman. Sebelumnya juga viral seorang bidan dari Puskesmas Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman harus berenang menyeberangi sungai Batang Pasaman demi menolong pasien yang tinggal di daerah terpencil Jorong Sinuangon, Nagari Cibadak Barat. Sambil melawan arus, bidan desa bernama Dona ini harus memegang kuat tas berisi peralatan medis di punggungnya. Setelah melewati sungai deras lebar 18 meter, bidan Dona harus menempuh perjalanan 27 km menggunakan ojek menuju rumah pasien. Viral perjuangan penghulu dan bidan memantik desakan agar Pemkab Pasaman segera membangun jembatan yang layak, agar warga tak perlu menyeberang sungai bertaruh nyawa demi menjalankan tugas mulia. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sudah janjian melalui media sosial, dua kelompok pelajar tawuran di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat aksi tawuran tersebut, sejumlah pengendara memilih untuk menghentikan laju kendaraannya. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya arus lalu lintas terhenti karena bentrokan menutup satu ruas jalan. Selain itu, sejumlah pengendara mengaku ketakutan dan khawatir jadi korban salah sasaran. Menurut warga, kedua kelompok diduga sudah janjian untuk tawuran. Namun belum diketahui asal sekolah dari kedua kelompok para pelajar yang terlibat tawuran ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait aksi tawuran pelajar dengan senjata tajam ini dengan meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan Polri melakukan rekonstruksi beras premium oplosan di gudang PT Padi Indonesia Maju, anak perusahaan Wilmar Group di Serang, Banten. Polisi juga menyita 58,9 ton beras premium oplosan dan sejumlah alat mesin produksi. Rekonstruksi beras premium oplosan dilakukan tim Satgas Pangan Polri di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat langsung proses pengoplosan beras premium yang menghantui masyarakat. Polisi sebelumnya telah menyita lebih dari 13.000 karung beras dan 58,9 ton beras patah serta sejumlah beras premium sebagai merek mulai dari Sania, Fortune, Sofia, dan Sip yang sudah siap edar. Dari hasil pengujian, keempat merek tersebut terbukti memiliki komposisi yang tidak sesuai standar beras premium. Selain beras, polisi juga menyita sejumlah mesin produksi beras oplosan. Perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Besok, RK, Lisa dan anak Lisa akan menjalani tes DNA untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Babak baru drama perseteruan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dimulai besok 7 Agustus 2025. Bareskrim Polri akan melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan juga CA, anak perempuan Lisa Mariana. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut tes DNA merupakan inisiatif kliennya untuk melawan tuduhan Lisa Mariana yang menyebut RK ayah biologis anak perempuannya. Sementara pihak Lisa Mariana mengaku siap lahir batin menjalani tes DNA dan tidak akan mundur sedikit pun.
11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu merespon pernyataan Lisa Mariana yang mengaku selingkuhan RK, bahkan memiliki anak perempuan dari RK. Bareskrim Polri telah memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli lalu. Sebelumnya, Lisa Mariana terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Sementara itu di tengah perseteruan RK dan Lisa Mariana muncul seorang pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Jadi siapa ayah biologis anak Lisa Mariana? Kita nantikan babak baru tes DNA RK Lisa besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyebut sejumlah game online termasuk Roblox berbahaya bagi anak-anak karena dinilai mengandung konten kekerasan. Pemerintah juga mengancam akan memblokir game Roblox jika terbukti banyak unsur kekerasan. Anda para orang tua setuju atau tidak? Game online Roblox lagi ramai jadi sorotan. Gara-garanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti tiba-tiba menyebut game Roblox berbahaya bagi anak-anak karena mengandung banyak unsur kekerasan. Menurut Abdul Muti, anak-anak terutama usia dini belum memiliki tingkat intelektualitas untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Akibatnya, anak cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Bagian dari game itu juga kadang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Meski banyak orang tua setuju Roblox berbahaya, tapi ada pula sebagian orang tua yang justru melihat sisi positif permainan Roblox. Dalam sebuah acara talkshow di RCTI, artis Ashanti mengaku anak-anaknya tidak main game online, termasuk Roblox. Lain dengan komedian Sule yang mengaku santai, anaknya hobi main Roblox meski harus mendapat tagihan kartu kredit 50 juta rupiah gara-gara main Roblox. Nah, mereka juga nggak main yang kayak Roblox gitu, mereka juga nggak main. Oh jangan main, saya aja kecolongan 50 juta tuh. Ada pro dan kontra. Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta ada pengawasan dari pemerintah, sekolah, dan orang tua terhadap permainan game online oleh anak-anak. Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan adanya pelarangan pada game Roblox tadi. Selain tetap ada unsur positif, ya, misalnya memotivasi atau merangsang kreativitas, tapi juga tidak luput adanya bahaya bagi anak. Orang tua harus pilih-pilih game online yang tepat untuk anak-anaknya. Sisi positifnya, beberapa game online melatih fokus, kemampuan komunikasi, hingga menumbuhkan daya pikir strategi. Tapi sisi negatifnya, game online bisa membuat kecanduan hingga memicu masalah kesehatan fisik. Game online yang mengandung unsur kekerasan juga membahayakan mental dan perilaku anak. Tim Liputan iNews melaporkan.